Mungkin ada rahasia khusus gimana sih teknik perawatannya, ya itu yang perlu kita tahu kan? Kita pakai obat yang ini. Oh ini ya. Ditan sama Alika. Ditan ya, ini dicampur. Ini ada yang jatuh ya. Sebentar kita turunkan. Oh, metik durian langsung di pohonnya. Wah, ini berat ini Pak Tori, mantap ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pagi menjelang siang ini saya sekarang ada di lokasi kebunnya Pak Tori ya. Karena 5 bulan yang lalu pernah kita melakukan perawatan pada kanker pohon pada durian ya. Dan sekarang kita ingin mengecek gimana sih keberadaan setelah kita melakukan perawatan di kebunnya Pak Tori. Tutorial cara penanganan penyakit kanker pada durian. Nah, seperti ini ya. Yang harus kita lakukan pertama yaitu pembersihan pada ini ya. Masuk ini kankernya ini ya. Jadi kita harus penanganan khusus. Ini sudah nampak jelas ini sampai ke dalam tanah ini. Nah, ini cukup berbahaya ini kalau dibiarkan terus ini berujung pada kematian ini kita pakai Alika sama Dehan. Ini nanti kita campur dia. Kebetulan beliau sekarang ada di kebun. Halo, selamat pagi Pak Tori. Selamat pagi Pak Tahan. Oh iya. Wah, ini mengganggu ini. Iya, tidak apa-apa. Kita iya. lagi bersih-bersih sedikit karena hujan kemarin kita lihat anunya ini agak basah sedikit. Tapi Iya. perawatan kankernya ini sudah lumayan, dah ada hasil. Oh iya. Kebetulan tahun dulu kan 5 bulan jalan yang lalu kan pernah kita melakukan perawatan di sini Pak Tori ya. Iya. Ini setelah kita lakukan perawatan tapi semalam dia hujan, ini kelihatannya becek tapi pada dasarnya ini udah mengering. Ini udah kering karena udah bagus. Batang sampingnya ini sudah mulai udah tumbuh ya. Karena seandainya tidak hujan tadi malam mungkin dia akan kelihatan kering semua pun. Oke. Karena dia sudah mulai menunjukkan apa istilahnya udah pulih dah ya. Udah pulih. Baik sahabat, dulu ini waktu kita pos ini, waktu perawatan itu ini belum berbuah ya. Tapi sekarang ini sudah mulai berbuah dan banyak buahnya dan pohonnya sudah mulai kelihatan subur, bagus, nggak masalah. Dan ini luar biasa. Seperti ini Pak Tori ya, kalau ini sekitar berapa ini beratnya ini yang... Kalau ini sampai dia 5 ke atas. Sudah. Oh 5, berarti 5, 6, sekitar 7 ya. Kalau ini, kalau saya perkirakan kalau menurut saya ini sekitar 7 kiloan ya, yang ini. Besar sekali nih, kayaknya hampir 7 kilo itu. Baik sahabat petani di mana saja berada, ini salah satu durian unggulannya Pak Tori. Karena beliau sangat tekun perawatan di area pohon duriannya ya. Di samping-sampingnya ini dibuatin parit. Ini ada lubang ya. Ini sekitar lubangnya ini sekitar 1 meter ya. Iya, 1 meter. Kedalaman sekitar 60-70 ini ya. 70. Ini kedalaman sekitar 70 cm. Begitu beliau melakukan pembersihan, perembasan, jadinya sampah itu langsung ditaruh ke lubang ya. Ini fungsinya sebagai pupuk kompos ya. Sekian bulan ke depan ini akan membusuk, akan menjadi humus, lalu dinaikkan lagi untuk pemupukan di area pohon duriannya ya. Kalau tidak salah yang paling parah dulu ini Pak Tori ya, yang sebelah ya. Halo sahabat petani di mana saja berada, ini dulu pohonnya paling parah ya, paling parah, tapi dengan melakukan perawatan yang kontinu tetap jadinya pohon ini nggak masalah. Jadinya sekarang sudah mengeluarkan trubus baru, bahkan ini trubus baru lagi Pak Tori ya. Ini nggak masalah, ini berarti udah pulih dan tidak bermasalah. Bahkan buahnya ada ya.
Ya, buahnya juga banyak yang jatuh, udah banyak yang jatuh. Ini. Oh, ini udah sering dipanen berarti ya. Dulu sempat kita mau frustasi, ini hampir kita mau potong pohon Iya, ini iya. karena kita lihat batangnya sangat parah sekali. Ini sudah mungkin tidak bisa hidup lagi, tapi setelah perlahan-lahan kita obati, kita rawat, akhirnya Bisa pulih ini, ya. bisa pulih. Mungkin ada rahasia khusus gimana sih teknik perawatannya, ya itu yang perlu kita tahu kan? Treatmentnya mungkin sedikit saja kita akan lakukan. Kita cuma pakai alika sama ada istilah obat ditan namanya. Itu nanti kita campur, terus kita gosok-gosokkan Gosok-gosok. pada batang-batang yang terkena kankernya itu, nanti akan kita biarkan dia kering. Nanti dia akan kering sendiri dan dia akan tumbuh lagi. Iya, Dia iya, akan iya. sehat lagi batang sampingnya kayak gini. Kita kerik dulu yang batang yang kena busuknya itu, lalu kita Pakai kuas lah ini ya? obat. Iya, Pakai pakai kuas. kuas, semprot atau semprot boleh ya? Ya, semprot juga bisa, pakai kuas bisa. Oke. Baik sahabat petani, menurut beliau karena dia adalah pemilik langsung, teknik perawatan itu sangat-sangat murah, sederhana, cukup hanya dengan menggunakan obat alika dan ditan ya. Itu dicampur lalu dikuas di area yang kayak contohnya kayak ini ya. Tapi ini kan sebenarnya udah mengering ini, tapi karena semalam hujan jadinya kelihatan dia becek ya. Tapi ini sebenarnya udah nggak masalah. Dari kita lihat trubus baru sudah muncul. Bahkan ini sudah pernah berbuah banyak ini ya, Iya, kemarin-kemarin ini. Kemarin ada yang jatuh buahnya Oke. kemarin. Baik sahabat, ini pohon yang ketiga. Tapi ini udah pulih juga, ini udah bagus, dan ini kelihatan dari buktinya ini trubus baru udah muncul. Jadi ini trubus baru nggak perlu kita apa-apain dulu karena fungsinya ini adalah untuk mengangkut nutrisi. Jadinya kita biarkan dulu rimbun, nanti setelah pulih betul baru nanti kita melakukan pruning Pak Toria. Ya. Ini banyak ini buahnya, ini berapa? Ini 4 ya. Ini buahnya normal. Yang ini kita perkirakan beratnya itu sekitar 5 ke atas itu ya. Ya, sekitar 5 ke atas itu. Ini masih belum terlalu tua ini, masih. Berarti ini fungsi rorak ya atau galian di samping ini adalah untuk mengeluarkan apa? Untuk sirkulasi udara di dalam tanah berarti fungsinya juga ya. Sirkulasi udara di dalam tanah dan akar-akar itu nanti menyerapnya Menyerap dari lubang ini dari sendiri lubang ya. ini. Nanti kita kasih pupuk juga di lubang ini. Tidak perlu Pupuk. kita gali di Oh, berarti kalau kita gali otomatis akarnya akan terputus ya. Ya, akar-akarnya terus nanti dia akan menyerap pupuknya itu Dari lubang yang sudah ada. lubang ini, ya. Plus pupuk organiknya. Ya, langsung Oh, dia iya. tercampur. Nah, baik, ini kita dapat tip dari petani langsung Pak Tori. Ini fungsi rorak ini adalah untuk tempat pemupukan nantinya. Jadinya nggak perlu kita gali-gali lagi, cukup di atasnya cuman kita bersih-bersih, lalu pupuknya ditebar di roraknya ini ya. Ini lagi ke yang pohon keempat ya. Ini yang lebih serunya lagi ya, karena ini cukup lebat ya. Ini berapa ini? Hampir 30 ya. Ya, sudah Ini ada sekitar, yang jatuh juga. wah bahkan sahabat ini ada yang jatuh ya. Sebentar kita turunkan. Dulu ini juga sama seperti yang lain, kita juga melakukan perawatan yang sama. Dan ini ya bukti bekas kanker pohon itu. Dan ini bekas obat itu sendiri, dia berbentuk warna kekuning-kuningan ya. Ini bekas obat anunya ya. Oh ini ya. Ya, kita pakai obat yang ini. Oh ini ya. Ditan sama alika. Ditan ya, ini dicampur sahabat petani durian. Kalau memang sahabat petani durian mengalami kanker pohon pada durian, nggak usah terlalu panik, nggak masalah. Cukup kita mencari obat ya di toko pertanian banyak ya, alika ya. Ini alika sama ditan. Nanti ini dicampur pakai wadah seperti biasa, mungkin ember Pak Tori ya. Ya, pakai ember biasa, terus kita Kuas di area yang ini. Ini dulu pernah kita area yang terkena kanker ini. Iya. Oke. Ini sahabat, ternyata kankernya ini nggak terlalu bermasalah dan tidak terlalu ngepek sama pohon durian. Buktinya ini ya. Ini sudah berbuah lebat ini ya. Mungkin bisa kita turunkan ini ya. Oh ya, bisa. Kita turunkan. Ya, hati-hati. Nah, ini bekasnya itu kan masih muncul ya. Itu biar nanti kita dibilang
zaman sekarang sukanya yang aneh-aneh. Ini real ya, dan nyata dan terbukti. Ini bekas aneh itu Pak Tori di atas itu, bisa ditunjukin ya, bekas. Itu ya, itu masih fresh dan masih baru ya. Kita ikat begini biar nanti kalau nggak jatuh, biar dia kalau jatuh tuh biar nggak rusak. Oh iya. Ini kan. Oke. Oke. Aduh. Iya. Wah, ini yang serunya ya. Metik durian langsung di pohonnya. Wah, ini berat ini Pak Tori, mantap ini. Kalau kita mau lihat durian itu berkualitas apa tidak, ini kedengarannya ringan sekali. Nanti kalau kita beli durian, nanti kita selalu milihnya duriannya yang berat-berat, itu kadang kita meragukan ya. Kalau ini ringan ya, ringan, dan ini bukti yang paling kalau kelihatan ini di tangkainya ini kayak ini ya, kata ini seperti kayak roti kukus ini muncul ke atas, ini berarti sudah fresh dan dijamin matang sempurna Pak Tori ya. Masih Ini segar, masih segar, masih fresh. Nah, baunya ini udah kedengeran ini ya. Matang sempurna ini Pak Tori. Baik sahabat, mungkin kita lihat yang pohonnya kelima ya. Sahabat petani, ini pohon yang terakhir ya, yang pohon yang kelima. Dulu ini juga kena sama kanker pohon, dan ini juga pernah dilakukan untuk perawatan ini ya. Tapi ini sudah nggak masalah, nggak apa-apa. Ini juga ya, ini udah pulih, dan ini udah muncul ya Pak Tori ya. Terlihat bekas sayat-sayatan. Ya, sayatan ini udah sekarang udah nggak masalah, udah akan mau merepat. Yang serunya, sekalipun dulu ini kena sama kanker pohon, tapi dengan ketekunan Pak Tori melakukan perawatan kontinu pada pohon durian ini nggak masalah. Dan kita lihat dari volume buah ya, volume buahnya ini hampir 40-an ya, 40-an biji, bahkan ada yang jatuh ya. Ini ada yang jatuh ini masih fresh ya. Ini ada jatuh Pak Tori ya. Ya, ini lagi ada yang jatuh lagi satu ini. Kalau ini jenisnya duren kane ya, montong kane ya. Ini salah satu durennya unggulannya Pak Tori yang bertempat tinggal di Gangge ya. Ini duren unggulan, dan ini sudah sering sekali berbuah. Kalau pohon ini sekitar berapa tahun ini? Ini umurnya sekitar 8 tahunan. Oh, ini sahabat petani, usia 8 tahun nggak lama ya. Kalau kita mau berbuat dengan perawatan yang maksimal, ini sudah berapa kali panen ini? Ini sudah 2 kali. Nah, ini sudah 2 kali panen, berarti udah 5 tahun, 6 tahun jalan sudah mulai berbuah ya. Oke, sudah berbuah. Mungkin yang lebih serunya sekarang ini perlu kita turunkan juga mungkin ini ya, yang buah terakhirnya ini ya. Tadi jatuh. Nah, ini sahabat petani, ini asli ya, matang di pohon ya. Dan itu tangkai yang tersisa bekas potongannya ya. Masih fresh. Ya, hati-hati. Iya. Wah. Iya, wah, lumayan ini baunya. Baik, sahabat petani, ini duren Pak Tori ya. Ini udah matang di pohon ya. Yang serunya itu matang di pohon dan metik-metiknya sendiri ya. Bagi sahabat mungkin yang ingin melakukan keseruan atau panen-panen sendiri boleh. Nggak apa-apa, kalau ada tamu nyinden kita terima aja Pak Tori ya. Silakan berkunjung, kita selalu terbuka. Ya, selalu welcome menerima pengunjung yang ingin sensasi metik-metik sendiri di kebun ya. Ya, yang ingin merasakan, yang belum tahu pohon durian, yang lihat langsung debut di pohonnya, silahkan. Kalau ada yang mau datang, silahkan, kita selalu menerima. Iya, selalu welcome. Nah, ini buktinya ya. Kita selalu menunjukkan real yang apa adanya. Ini buah jarak dari tanah ini sekitar 1,60 meter, kurang 1,60 meter
20 mungkin ya. Ini dengan perawatan yang tepat, bagus, jadinya jadi petani itu selalu menjanjikan Pak Tori ya. Iya. Buktinya ini kalau di pasaran per kilo itu harga berapa sekarang per kilo kalau di pasaran 60 ya? Iya, sekitar 60 sampai 65. 65. Kilonya. Baik sahabat, ini adalah merupakan investasi yang bagus, yang tepat. Kalau bertani itu merupakan bertani itu selalu menjanjikan. Buktinya ini ya, 1 kilo tembus sampai 60 bahkan 65. Kalau ini sekitar 3 kilo ya. Iya, Berarti ini sudah satu biji ini sudah bisa mencapai 170-an ya, Iya, 100. per satu. Tinggal dikali 40 ya, 40 biji ya. Tapi ini kan ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo. Kita maksimalnya kita standarnya paling 3 kilo lah. 3 kilo. Sahabat petani di mana saja berada, tadi setelah kita mengupas banyak tentang perawatan duren Pak Tori ya, Pak Tori ya? Ya, tentang kanker batang. Kanker batang. Yang perlu kita dalami, sebenarnya ini nggak terlalu rumit, yang intinya kita itu mau berbuat. Contohnya ini ya, ini dulu udah pernah kena sakit, tapi dengan keuletan dan kegigihan Pak Tori, durennya tetap bagus-bagus aja Pak ya. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kahar karena telah berkunjung ke kebun kita, dan jangan lupa di subscribe channelnya Pak Kahar, Petani Gangga. Jangan lupa like, share, dan komen. Baik, terima kasih telah menonton video pendek kami. Mudah-mudahan bermanfaat kepada para semua petani. Salam petani. Bye-bye.